Dua pelaku kini harus mendekam di balik jeruji besi. Menyisakan seorang pelaku lain diketahui sebagai dalang perampokan. Berinisial Ipul, pelaku adalah perekrut kedua temannya dan menargetkan minimarket Cilandak sebagai target perampokan. Lantas seperti apa sepak terjang Ipul dan kedua pelaku lain? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi. Barangnya dia nanya lagi, konfirmasi ke saya, harganya tadi berapa? 14.800 saya bilang. Terus dia ngerogoh kantong, saya kira mau ambil uang. Ternyata kalau saya ngeliat dari CCTV dia ngeluarin pedang langsung. Posisinya saya langsung ditarik dari luar kasir, dicekek lah saya. Ini posisi pedangnya udah nempel di leher saya. Dini hari 23 Oktober lalu, sebuah minimarket di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan disantroni 3 perampok. Bersenjata tajam, para karyawan diancam untuk membuka berangkas penyimpanan uang. Belasan juta digasak, para karyawan dikunci dalam sebuah ruangan. 23 Oktober lalu, tepat di belakang saya sebuah minimarket di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan disantroni 3 perampok bersenjata tajam. 2 karyawan diancam dianiaya jika tidak bisa menunjukkan dan membuka tempat penyimpanan uang yang diminta. Ketakutan, seorang korban akhirnya menyerahkan sejumlah uang kepada pelaku. Selain uang, pelaku juga menggasak ponsel milik karyawan. Dan ingin tahu seperti apa kronologi perampokan pada dini hari itu, ikuti penelusuran kami. Di minimarket 24 jam ini perampokan terjadi. Lokasi berada di tempat yang cukup ramai, namun saat malam hingga menjelang dini hari, lokasi menjadi sepi. Dian, salah seorang karyawan yang saat itu menjadi korban, menceritakan awalnya tidak menyadari ada perampokan. Korban menganggap para pelaku sebagai pembeli sebelum pelaku berada di meja kasir dan menghunuskan senjata tajam. Kronologinya itu pertama itu jam 2 pagi itu saya masih keadaannya masih di depan nih, masih biasa gitu. Pas jam 2:15 mungkin saya udah mulai masuk ke dalam ngerapihin barang-barang segala macam. Nah, ini ada satu orang masuk tuh selain konsumen biasa aja, dia nanya ke saya, "Mas, ada jual bir nggak?" Kata saya bilang, "Aduh, mohon maaf, kalau bir kita nggak jual." Terus dia bilang, "Oh, kalau misalnya yang warna biru tuh atau yang kuning gitu." Saya mikir mungkin merek maksudnya saya ajak ke kulkas. "Ini Mas barangnya." "Oh, ini harganya berapa?" Dia nanya. Saya bilang 14.800. Oh ya udah, diambil satu sama dia. Pada saat diambil satu, saya ajak ke kasir. Saya masih nggak bawa keranjang, saya taruh keranjangnya, saya berbalik badan mau scan barangnya. Dia nanya lagi, konfirmasi ke saya, harganya tadi berapa? 14.800 saya bilang. Terus dia ngerogoh kantong, saya kira mau ambil uang. Ternyata kalau saya ngeliat dari CCTV dia ngeluarin pedang langsung. Posisinya saya langsung ditarik dari luar kasir, dicekek lah saya. Ini posisi pedangnya udah nempel di leher saya. Dengan peran berbeda, para pelaku membawa lari uang tunai, ponsel milik karyawan, dan beberapa barang minimarket. Bahkan seluruh karyawan disekap sebelum pengunjung minimarket membuka dan menyelamatkan para korban. Itu pelakunya ada berapa orang yang tahu, Mas? Pelakunya itu total 3, tapi awal yang masuk itu cuma 2. Yang satu ngobrol sama saya, ternyata pada saat dicek CCTV, satu masuk cuma langsung muter lewat belakang. Jadi nyari teman saya lagi yang satunya. Saya ditodong di depan, dia udah nanya tuh, mana duit? Ya udah, akhirnya dia ngegasak semua laci kasir. Akhirnya saya ditarik ke belakang. Ternyata yang 2 itu langsung megang teman saya yang posisinya lagi ada di kamar mandi. Yang pada saat saya ditarik ke belakang, itu posisi teman saya ngeliat udah diikat. Masih sempat debat tuh, dia masih nanyain kunci berangkas, kunci motor apa segala macam. Saya bilang,
kunci berangkas nggak ada kalau misalnya malam tuh pegang atasan, saya bilang. Akhirnya mungkin kelamaan ngobrol-ngobrol, akhirnya saya dimasukin tuh ke dalam dapur, dikunci dari luar. Nah, kira-kira yang diambil oleh pelaku ini apa aja nih Mas, kalau boleh tahu? Kalau yang saya lihat itu pertama, di depan mata saya dia ngambil uang sales di laci kasir, terus kedua rokok, minuman, sama ya terakhir handphone kita, handphone karyawan. Tapi setelah melakukan perampokan ya bisa kita bilang, itu pelaku langsung gimana? Langsung kabur atau? Posisi kan saya masih terkunci ya, jadi pada saat terkunci itu ya udah saya 2 menit itu nggak tahu apa-apa dia kabur kemana. Akhirnya konsumen masuk 1, saya tanya, Mas ngeliat orang nggak tadi 3 orang gini. Oh iya tuh baru pergi, buru-buru banget. Emang kenapa? Saya habis dirampok deh. Nah di situ tuh 1 orang itu jadi saksi buat saya ke Polsek. Guna mengungkap perkara ini, kami mendatangi Polres Jakarta Selatan. Kanit 5 Resmob Polres Jakarta Selatan, AKP Zakaria mengatakan, polisi langsung bergerak cepat memburu pelaku setelah menerima laporan korban. Polisi melakukan olah TKP dan menyelidiki CCTV. Pertama kali kami menerima adanya laporan tentang peristiwa perampokan yang diatur dalam pasal 365 yaitu pencurian dengan kekerasan yang terjadi di hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 pada jam 2.30 di Karangtengah. Di Jalan Karangtengah Raya nomor 1 itu Kelurahan Lebak Bulus Cilandak. Dengan adanya peristiwa itu kami menurunkan tim melaksanakan olah TKP. Dan hasil dari olah TKP kami menemukan petunjuk untuk bisa dilaksanakan pendalaman bahwa ada beberapa pelaku yang kami dalami melalui petunjuk-petunjuk di lapangan yang kami lakukan analisa maupun pengecekan terhadap peristiwa dengan modus yang sama. Nah, hasil dari pendalaman ini kami menemukan petunjuk bahwa ada dugaan pelaku yang memang perlu kita dalami di daerah Pamulang dan di daerah Depok, termasuk di daerah Tangerang Selatan. Polisi menjelaskan para pelaku sudah merencanakan perampokan. Komplotan mengincar minimarket yang minim karyawan dan berada di tempat sepi. Bermodalkan senjata tajam, para pelaku melancarkan aksi dengan mengancam dan menyekap para karyawan. Berdasarkan petunjuk CCTV maupun pemeriksaan saksi-saksi di lokasi, kami temukan ada 3 pelaku dengan menggunakan atau modus operandinya adalah senjata tajam jenis celurit dan pedang. Dengan masker tertutup atau muka tertutup, termasuk dia masuk dan melakukan intimidasi kepada 2 karyawan yang tindak lanjutnya adalah melakukan penyekapan dan merampas uang sebesar 3 juta maupun handphone sebanyak 2 unit dan rokok yang ada di penjualan swalayan tersebut. Bahkan dari pelaku ini apakah ada orang yang mengetuai atau seperti apa nih Pak kira-kira? Kalau hasil dari pemeriksaan dari para pelaku atau terduga pelaku ini, kami dapat simpulkan bahwa pelaku ini melakukan perencanaan yang sebelumnya direncanakan kegiatan tersebut di daerah Pamulang dalam bentuk sedang kumpul-kumpul dan kondisi itu didukung dengan minuman keras. Ada perencanaan yang memang berkaitan melihat situasi bahwa swalayan 24 jam ini salah satunya yang menjadi objek dari para pelaku ini dinilai tidak ada penjagaan, minim karyawan, dan merupakan jalur yang tidak begitu ramai.
2 dari 3 pelaku perampokan telah ditangkap. Namun, salah seorang pelaku berinisial Ipul yang diduga otak perampokan masih buron dan masuk daftar pencarian orang. Hasil kami dari pemeriksaan para saksi dan terduga pelaku atau pelaku ini, kami menyimpulkan bahwa peran dari salah satu pelaku dari ketiga pelaku yang melaksanakan kejahatan ini merupakan orang yang memang sifatnya memberi fasilitas. Sampai saat ini kami tidak menunda, artinya kami langsung mencoba menganalisa maupun melakukan pengejaran yang kami pastikan, kami upayakan pelaku ini kami tangkap seluruhnya dengan analisa yang memang maupun pendalaman yang kami sudah ketahui. Polisi masih memburu pelaku berinisial Ipul yang diduga merupakan otak aksi perampokan. Diketahui, Ipul adalah perekrut 2 orang pelaku yang kini ditahan oleh polisi. Pengamat menilai selain motif ekonomi, unsur kedekatan dijadikan alasan modus dilakukan.